Salam Sobat Renva, pasti sudah tidak sabar menunggu kelanjutan ceritanya, langsung saja mari kita mulai. Bab 2. Kepergian Mas Agam. Aku masih terisak dengan segala kepedihan yang mendera, memoriku berputar, mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Betapa berat perjuangan yang kami lalui bersama. Meskipun sebagian keluarga besar Mas Agam menganggap aku adalah orang yang sangat beruntung mendapatkannya yang sudah menjadi PNS, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa berjalannya roda ekonomi kami, ada jerih payahku di dalamnya. Mbak Nia pasti seneng ya, punya suami seperti Mas Agam. Gajinya sebulan 5 jutaan kan? Belum lagi sertifikasinya yang keluar 3 bulan sekali. Wah, kalau aku sih bakal gonta-ganti gelang sama kalung. Mas Agam yang suka berpenampilan mewah kala itu. Aku hanya tersenyum menanggapi pernyataannya. Tak kubantah maupun mengiyakan. Sekali lagi karena menjaga marwah suami. Andai mengatakan yang sebenarnya pun, akankah mereka percaya dengan ceritaku yang harus ikut serta membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga? Mengingat sosok Mas Agam begitu disanjung akan kebaikan dan sikap peduli terhadap sanak keluarganya. Dada ini terasa semakin sesak namun, aku segera menguasai diri. Aku harus mencari tahu kemana uang Mas Agam yang selama ini ia sembunyikan. Pada siapa ia berikan dan aku tidak bisa menghadapi ini semua dengan emosi karena akan berakibat fatal. Lagi-lagi omongan keluarganya yang aku takutkan. Jujur, selama ini orang tua serta kakak perempuan satu-satunya Mas Agam sering mengeluarkan kalimat yang sedikit menggores relung hati ini. Namun, tidak pernah sekalipun mulut ini membalas ucapan mereka, karena takut. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang tua yang harus kuhormati. Dari rahim ibunya lah suamiku dilahirkan. Biarkan Agam pulang ke sini, kasihan kalau harus jauh-jauh pulang ke rumahmu. Aku mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatannya, kalau harus berkendara selama 4 jam pulang pergi tiap hari kan kasihan. Aku tidak tega, cukuplah seminggu sekali ia mengunjungimu. Ucapan dari Mbak Eka kakaknya Mas Agam selalu teringat di kepalaku. Ketika itu aku masih hamil 4 bulan, anak pertama. Entah terlalu perasa atau memang ucapan itu yang terlalu menusuk, ada sesuatu yang seperti menghunus ulu hati ini. Tapi aku lagi hamil Mbah. Loh, apa hubungannya hamil dengan kepulangan Agam? Aku aja yang ditinggal merantau ke Kalimantan tidak masalah. Malahan, suamiku belum tentu setahun sekali pulang. Salahkah bila dalam keadaan hamil ingin selalu bersama suami? Mbak Eka itu baik dek, sayang sekali sama Mas, makanya dia berbicara seperti itu. Udah, gak apa-apa, jangan dipikirkan ya. Yang penting, Mas pulang gak sampai seminggu sekali dek. Paling 3 hari di rumah ibu. Jangan sedih ya, ibu hamil gak boleh tertekan, dibuat bahagia aja ya sayang. Begitu jawaban Mas Agam saat aku mengadu perihal perkataan Mbak Eka. Mas, kenapa gak pindah saja? Cari yang dekat sini toh Mas pulang ke rumah ibu juga perjalanannya hampir 1 jam kan. Suamiku memang mengajar bukan di daerah tempat tinggal ibunya, bila ke sana, ia harus berkendara ke arah timur sedangkan pulang ke rumahku ke arah barat. Aneh bukan? Mas sudah nyaman sama teman-teman di sana, Mas takut bila pindah gak nemu yang klop seperti mereka dan kalau dipikir tetap deket ke rumah ibu kan. Kalau gitu, aku ikut ke sana ya Mas. Aku ingin selalu bersama Mas setiap hari, kan aku sedang hamil, pintaku merajuk. Aduh, jangan sayang, kamu harus ngajarkan. Kalau kamu keluar, gak ada yang gantiin kamu gimana? Akhirnya aku hanya bisa pasrah pada keadaan. Kepulangan si sulung Dinta dari sekolah membuatku tersadar dari segala lamunan. Dia terlihat kaget melihat mataku sembab. Ibu kenapa? Abis nangis. Iya sayang, tadi abis baca novel online, ceritanya sedih banget, jawabku berbohong. Bagaimanapun keadaanku, aku tidak ingin ia yang masih berusia 7 tahun harus mengerti bebanku. Dinta masuk kamarnya, berganti baju lantas makan. Setelahnya terdengar langkah kaki sang adik Danis yang baru pulang bermain.
Ia berlari memelukku, kebiasaan itu selalu dilakukannya saat masuk rumah. Kudekap erat tubuh mungilnya. Usianya baru genap 4 tahun 6 bulan, ia menjadi anak kesayangan Mas Agam. Hari ini jadwal Mas Agam pulang ke rumahku, karena rumah ini diberikan oleh orang tuaku. Mereka membuat rumah ini saat Dinta berumur 1 tahun. Jarak dengan tempat tinggal ibu dan bapak hanya 500 meter. Aku tidak langsung menanyakan perihal buku rekening yang kutemukan tadi siang, menunggu saat yang tepat. Setelah anak-anak tidur dan kami berdua tengah menonton televisi, barulah aku menyusun bahasa untuk menanyakan tentang gajinya. Lebih tepatnya, menginterogasi. Mas, saat bersih-bersih tadi siang, aku menemukan ini. Kuberikan buku rekening miliknya. Buku tersebut sebelumnya sudah kusimpan di bawah kasur yang sengaja digunakan saat anak-anak menonton TV. Wajah Mas Agam terlihat pucat. Tangannya bergetar saat memegang benda berharga miliknya itu. Kakakmu nemu di mana? Kakakmu udah buka isinya? Tanyanya dengan nada terbata-bata. Di dalam buku pelajaran matematika. Sudah, jawabku santai. Kenapa kamu pucat seperti itu? Mas, apa karena isi buku itu berbeda dengan yang kamu ceritakan padaku? Tanyaku kemudian sembari menatap tajam matanya. Tega kamu Mas, aku seperti kamu paksa untuk berjuang sendiri demi menghidupi keluarga kita. Sekarang aku tanya, kemana uang kamu yang lain? Ia diam, tidak menjawab. Dengan kepala tertunduk, ia memainkan kuku-kukunya. Aku kasihkan sama ibu dek, sahutnya dengan lirih, setelah sekian lama diam. Kuembuskan napas dengan kasar, lalu mencoba menetralisir gemuruh dalam dada dengan menarik napas kembali secara pelan-pelan. Sebagian uang sertifikasi juga. Ia mengangguk. Begini dek, kan Mas menjadi seorang PNS karena jasa ibu. Kan kamu dapat senengnya dek. Ibu yang telah berjuang agar Mas bisa sekolah hingga sampai di titik ini, kamu harus terima dong, jangan egois begitulah, kamu seharusnya bersyukur dapat laki-laki mapan kayak aku. Hidupmu terjamin, jelasnya, terdengar agak ketus. Apa? Beruntung karena hidupku terjamin. Kalau hidupku terjamin, seharusnya aku tak perlu susah payah jualan ini itu dong Mas. Sudah nasib kamulah. Coba kamu kayak aku, jadi abdi negara juga, kamu gak perlu ngemis nafkah gitu sama aku. Kalau kamu harus susah payah jualan, ya itu karena gajimu kecil. Bahkan aku gak tahu kamu ngajar dapat gaji apa tidak. Netra ini tiba-tiba memanas. Suamiku yang selalu bertutur kata lembut, kata-katanya sungguh tajam bagai belati malam ini. Mas, seorang istri wajib kamu nafkahi. Uang suami, berarti uang istri. Sedangkan uang istri, bukan uang suami. Aku tidak melarangmu memberi uang sama ibu. Tapi tolonglah, lihat dulu keadaan aku. Sementara ibu, hidup berkecukupan, bahkan berlebihan. Memangnya kamu tidak bisa menukar nominal uang yang diberikan pada ibu itu untukku? Karena aku lebih membutuhkan itu Mas. Lalu, uang sertifikasi yang separuh kemana? Buat ibu jugalah. Terserah aku dong. Itu uangku, kenapa kamu yang sewot? Itu kalau kamu masih mau jadi istriku. Kamu harus nurut. Selepas bicara dia bangkit masuk kamar untuk mengambil jaket, lalu keluar dan terdengar ia pergi mengendarai motornya. Kulihat tas dan helm tidak ada di meja kerja. Sepertinya ia pergi ke rumah orang tuanya. Episode kali ini begitu bikin gregetan ya kawan. Semoga kalian terhibur dan terima kasih banyak yang sudah mendukung dan menonton channel Renpa. Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang lebih dan lebih seru tentunya.